Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan menjabarkan materi pengantar studi Islam yang berjudul Sketsa Sosiologi Masyarakat Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Maulidia Nurrahmah, bernomor absen 8 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oke, langsung saja. Pengertian dari sketsa sosiografi masyarakat Islam. Sketsa sosiografi masyarakat Islam adalah suatu gambaran kasar tentang letak suatu tempat yang ditinjau dari sosiokulturalnya, baik dari ekonomi, segi politik, segi kultural, dan sebagainya dalam masyarakat Islam. Lintasan sejarah umat Islam. Yang pertama yaitu pada periode pra-klasik pada tahun 610 sampai 650 Masehi. Pada periode ini dapat dijabarkan dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu fase pembentukan sejarah. Fase pembentukan sejarah mencakup kegiatan pembentukan akidah dan pemanfaatannya, serta pengalaman ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu berikutnya. Selanjutnya yaitu ada fase pembentukan negara. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sebagian orang Madinah menyambut baik atas ajakan Nabi, yang pada gilirannya menyatakan diri tersebut untuk masuk Islam setelah diikuti dengan perjanjian mereka terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Dengan perjanjian Aqabah tersebut memberikan indikasi bahwa penyebaran Islam telah siap diikutinya di negeri tersebut. Selanjutnya yaitu fase pra-ekspansi. Fase pra-ekspansi ini juga dibagi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu fase konsolidasi. Maksudnya adalah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Mereka anggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Yang fase pembuka jalan yaitu di mana setelah selesai perang dalam negeri tersebut, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan keluar Arabia. Bersamaan dengan itu, ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal dan ditunjang oleh pasukan Khalid, sehingga menguasai kota Ajnadin dan Fil. Yang ketiga yaitu fase perataan jalan, di mana usaha yang telah dirintis oleh Abu Bakar untuk membuka jalan ekspansi kemudian dilanjut oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama ini, maka kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab telah diliputi selain semenanjung Arabia, juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Fase jalan buntu, yaitu pada
pada zaman Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dan pada zaman Ali bin Abi Thalib khalifah keempat. Karena di kalangan umat Islam mulai terpecah belah dan kekacauan pemerintah timbul ketika Utsman mati terbunuh. Selanjutnya diganti oleh Abu Thalib dan mendapat tantangan dari pendukung Utsman. Ali, sebagaimana Utsman, juga mati terbunuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada periode klasik. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi merupakan integrasi dan puncak kemajuan. Pada zaman ini, daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. Yang kedua yaitu fase disintegrasi, di mana pada pertentangan intern umat Islam di kalangan pemerintah baik masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Fase disintegrasi sebenarnya didahului oleh fase pradisintegrasi, yaitu di mana fase kemajuan Islam berlangsung, tetapi di daerah mulai mendapat usaha memisahkan diri dari khalifah pusat di Damaskus atau Baghdad. Adapun fase disintegrasi memisahkan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat dilanjutkan oleh perebutan menguasai satu sama lain. Dan di zaman disintegrasi ini ajaran Sufi mulai timbul pada saat kemajuan Islam mengambil bentuk thariqat sehingga mutunya mulai menurun. Selanjutnya kita masuk pada periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi dua fase juga. Yang pertama yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan besar. Fase kemunduran. Pada masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Dunia Islam pada zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Arab yang terdiri dari Arabian, Irak, Syria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dan Mesir sebagai pusat. Dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusat. Yang kedua yaitu fase kerajaan besar yang dimulai pada zaman kemajuan, kemudian zaman kemunduran. Di masa kemajuan, ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai kejayaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Selanjutnya yaitu periode modern. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Ciri-ciri umat Islam pada periode ini adalah keadaan yang berbalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa periode klasik umat Islam sedang naik, sementara Barat
sedang dalam kegelapan. Sedangkan pada periode modern ini sebaliknya, umat Islam sedang dalam kegelapan sementara Barat sedang naik. Kita masuk dalam tantangan Barat. Tantangan Barat salah satunya yaitu modernisasi. Kata modern dalam begitu in pada era skala ini. Modernisasi dalam bidang apapun itu selalu bersifat dialektik, dalam artian bahwa modernisasi di satu sisi menawarkan keuntungan dan kemudahan, akan tetapi di sisi lain juga membawa pada implikasi negatif. Ketika kita dihadapkan pada masalah modernisasi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, maka tantangan kita untuk bisa memfilter semua itu dan tetap menjaga kemurnian akidah dan kemantapan iman, serta bagaimana kita menjaga keutuhan agama Islam. Dan dari itulah dalam merespon modernisasi, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, merespon secara berbalikan, yaitu dengan sikap anti-modernisme dan pada akhirnya anti-barat. Ada yang menjadikan barat sebagai kiblat dan role model pada masa depan dan bahkan untuk way of life mereka. Kelompok ini memandang bahwa konsepsi tradisional memiliki kelemahan dalam menghadapi modernisasi. Ada lagi kelompok ketiga yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti-modernisasi dan anti-barat. Di mata kelompok ini, modernisasi dimodifikasi sekiranya tidak bertentangan dengan hal-hal yang dianggap prinsip oleh mereka. Kelompok ketiga ini menganggap barat tidak secara otomatis sebagai musuh, dan dalam waktu bersamaan tidak pula menganggap barat sebagai role model yang hebat dalam segala yang harus ditiru. Dalam waktu bersamaan mereka juga sadar bahwa barat harus disikapi dengan kritis, bahkan dalam batas tertentu harus ditolak. Dalam perubahan sistem stratifikasi, pembagian kerja menjadi sebagai rumit bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi. Status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul atau ascription. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial, kecenderungan peningkatan status sosial wanita, perubahan di bidang pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah-masalah umat Islam. Yang pertama yaitu masalah utama umat Islam adalah serangan eksternal atau dari luar. Sehingga solusinya adalah melakukan gerakan jihad agar umat Islam dapat mengalahkan orang-orang kafir. Yang kedua yaitu masalah utama Islam adalah berkuasanya pemimpin zalim di berbagai negara muslim. Sehingga solusinya adalah melakukan gerakan politik agar dapat mengganti penguasa zalim dan menegakkan hukum Islam di negara-negara muslim.
Yang ketiga yaitu perpecahan antara sesama umat muslim. Solusinya yaitu melakukan gerakan persatuan umat agar dapat menghimpun potensi dan kuantitas kaum muslim. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.